Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfarezi ingin menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Baik, saya akan menyambungkan materi yang dibawakan oleh Alfariji. Nomor 2, sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia. Sejarah tentang manajemen sumber daya manusia, Human Resource Management atau HRM, dimulai dari masa sebelum revolusi industri. Ketika itu para pengrajin yang tinggal di rumah-rumah sudah membangun hubungan dengan orang-orang yang magang di tempat usahanya dan memberi mereka kebutuhan untuk hidup. Departemen personalia baru dimulai pada awal abad ke-20. Kemudian selanjutnya berkembang melintas zaman dan semakin lama semakin mendapat posisi penting. Nomor 3, pendekatan manajemen sumber daya manusia. Pendekatan mekanis atau klasik. Perkembangan di bidang industri dengan penggunaan mesin-mesin dan alat-alat elektronika membawa kemajuan yang sangat pesat dalam efisiensi kerja. Pendekatan paternalisme atau paternalistik. Dengan adanya perkembangan pemikiran dari pekerja yang semakin maju dari para pekerja yang menunjukkan mereka dapat melepaskan diri dari ketergantungan manajemen atau pimpinan perusahaan mengimbangkan dengan kebaikan untuk para pekerja. Pendekatan sistem sosial. Manajemen sumber daya manusia atau personalia merupakan proses yang kompleks. Dengan kekomplekan kegiatan manajemen sumber daya manusia, maka pimpinan perusahaan mulai mengarah pada pendekatan yang lain, yaitu pendidikan sistem sosial yang merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. 4. Proses tahapan manajemen sumber daya manusia. Rekrutmen, pengadaan. Pengadaan manajemen sumber daya manusia. Rekrutmen di sini diartikan pengadaan, yaitu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Maintenance, pemeliharaan. Pemeliharaan atau maintenance merupakan tanggung jawab setiap pimpinan. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Development, pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Karel Murdiah, yaitu tentang fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengadaan, kedua pengembangan, ketiga kompensasi, 4 pengintegrasian, 5 pemeliharaan, dan 6 pemutusan tenaga kerja. Itulah materi yang saya bawakan. Selanjutnya ada referensi foto buku yang bisa kalian lihat.